sih? Terus Habis dari Turki berapa lama tuh Kak? hampir 3 minggu. Dalam rangka apa sih ini? Dalam rangka liburan lah. Sama ada kerjaan juga. Ada kerjaan juga di sana. Berarti 3 minggu ya? Hampir 3 minggu itu udah termasuk sama karantina. 3 minggu lah sama karantina. Ngapain aja sih Kak di sana, boleh diceritain? Ya, di kepo. Ya apa ya? Kapadokia pasti gitu. It's my dream mas. tapi nggak ada balonnya lagi nggak ada karena memang cuaca lagi buruk banget. Dan kemudian pas aku ke sana itu kenapa aku di extend karena lagi ada badai salju yang udah berapa belas tahun nggak pernah terjadi, dan pas saya ke sana kejadian badai salju. Jadi antara kayak momen benar-benar bisa ajukan segala sama apes juga karena kita ketebak badai dan kita nggak bisa kemana-mana. Jadi aku sama Amin kita di apartemen aja gitu. Artinya makanan. Artinya udah direncanain dari lama juga ya Kak? Sebenarnya dibilang rencana udah lama sih enggak ya gitu, karena spontan aja yang pengen gimana ya, kayak lagi pengen cari suasana baru sih gitu. Gak takut Kak dengan menaikkan COVID sendiri Kak? Kan kita ikutin prokes. Kalau di sana sendiri, COVID sendiri gimana sih Kak di sana? Di sana sih nggak terlalu heboh ya. Kita keluar bisa nggak pakai masker, kayak gitu, masih bisa jalan tanpa menggunakan masker. Liburan Tapi sendiri? balik lagi ya tetap cuci tangan, pakai sabun gitu. Liburan sendiri mungkin bisa dibilang melepaskan penat kemarin kerjaan segala macam masalah gitu, bisa dibilang Ya, gitu juga kan? bisa dibilang seperti itu, tapi yang pasti bukan lari dari masalah ya, karena masalah dimanapun kita kabur itu pasti tetap akan ada. Cuma lebih ke apa ya? Lebih ke menikmati aja lah gitu, menikmati karena yang sebelumnya kan selama 1 tahun belakangan juga kan kerja, terus itu kayak banyak hal yang tidak bisa bilang di sini, akhirnya yang kayak menghilangkan untuk healing semua. Berarti balik-balik udah fresh lagi lah. Dilihatnya gimana? Bilangnya katanya nggak bisa move on, nggak salah banget. Saya udah sangat bisa tapi pasti. Kalau sekarang ini bukan karena apa capek, karena ngantuk, masih jet lag juga karena baru kan pulang dari pas lagi karantina sampai Indonesia, Jakarta, keluar dari pesawat langsung ke imigrasi, naik mobil dalam keadaan gelap malam, keluar mobil masuk ke hotel, masuk kamar, jadi kita nggak terasa bedanya terang nafas segala macam. Jadi siang tidur, malam bangun, jadi nggak ketemu matahari. Mas sekarang jet lagnya baru masih kerasa banget. Karantina berapa hari? 5 hari saya dapat sebenarnya kan 7 hari ya, tapi ternyata pas saya pulang udah jadi Ada kenaikan berat badan biasanya kan karantina kan cuman itu doang tuh. makan tidur juga sama aminnya. Ya saya ngerasa ini agak padat ya. Tapi nggak naik kan Kak sama karantina? Enggak nembak. Makanya saya lagi musuhan sama aku, kayak pasti kayak celana agak sedikit ya. Selama di sana berarti kulineran juga dong? Kulineran saya lebih banyak di rumah karena di apartemen, karena itu ada karen badai sih gitu. Sebelumnya sih 10 harinya tuh kita muter kayak ke pedesaannya. Jadi pengalaman pertama atau udah kesekian kali? Untuk ke Turki saya pengalaman pertama, tapi insya Allah bulan depan sama Ada apa lagi? ada yang ketinggalan. Enggak lah. Kali ada yang nyantol di sana. Enggak, pengen aja di sana. Kalina tadi mungkin sempat bilang dibilang susah move on. Emang banyak yang bilang seperti itu kan? Saya nggak ngerti ya, orang-orang sini itu pikir saya nggak bisa move on, saya belum move on. Apa sih yang dibilang saya belum bisa move on? Cuma perkara saya bikin TikTok, kayak semua orang juga bikin TikTok seperti itu gitu. Dengan cuma kata-kata yang banyak juga digunakan sama orang, tapi pas giliran saya yang bikin bisa pautin dengan masa lalu saya gitu. Ya enggak lah gitu, nggak harus langsung selalu disebut pautin gitu. Kita hidup kan melangkah ke depan, bukan mundur. Tapi kalau boleh tahu kan yang sebetulnya terjadi itu kenapa sih Kak? Apa yang rumah tangga Kalina yang setahun kebelakang ini sekarang lagi goyang gitu kan? Ya, rumah tangga saya ya memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak akan bisa diperbaiki.
Kakak Lina kemarin kan juga Bang Vicky sempat ke rumahnya ibunya. Bang Vicky sempat ke rumahnya Kakak Lina, ibunya Kakak Lina tuh. Kakak Lina juga sempat bikin story di Instagram soal kemana aja, kenapa baru sekarang ke sana. Ini gimana sih? Ya memang benar kemana aja sebelumnya, pas lagi menikah kan nggak ada. Pas lagi menikah kan tidak ada yang namanya datang ke rumah ibu saya, kecuali sama saya. Pas bilang saya di luar negeri, kapan datang. Jadi menggiring opini masyarakat untuk seakan-akan saya bukan anak yang berbakti. Ibu saya kan bukan sakit baru kemarin, sakitnya bertahun-tahun. Kalau misalkan sakitnya baru kemarin saya tinggal itu saya salah. Nah ini saya tegur dia jangan sampai posting, ternyata dia posting. Ya udah, selama ini saya diam 1 tahun saya diam, tapi ternyata ya dia mulai seperti itu gitu. Saya kecewa. Yang jadi penyebab apa sih Kak, kalau boleh tahu? Yang menjadi penyebab yang pasti karena memang saya bukanlah menjadi bagian keluarga yang bisa bergaul kali ya. Jadi ya intinya saya bilang, kalau saya bilang nanti dibilang menjelekkan, saya diam nanti saya yang dijelekkan. Kan cara menjelekkan itu beda-beda, ada yang ngomong secara halus kesannya kayak iya dia begini akhirnya kemana pikiran masyarakat untuk karena gitu baik sih pada suami lebih baik. Tapi kalau saya orangnya belak-belakan apa adanya, iya enggak gitu. Dan saya dibilang pencemburuan, cemburu dari mana? Kok saya dibilang cemburu sama salah satu kader di salah satu stasiun TV bilang enggak lah, itu saya bukan tipe penyemburu. Saya cemburu memang karena ada alasannya, melihat suami saya pangku-pangkuan sama salah satu rekan kerja, ya iyalah siapa yang nggak cemburu, kepala di dadanya perempuan itu. Wajar dong saya cemburu. Saya selama ini diam, tapi tolong jangan saya tikus saja yang dipojokin terus lama-lama akan gigit. Apalagi saya manusia, saya punya otak, saya punya pikiran, saya punya hati, saya punya perasaan. Udah. Tapi mungkin yang memutuskan untuk yaudah nih udahan itu Benar-benar pisah gitu. Dia memang dari awal nikahin saya juga emang udah lihat beneran saya kok. Dan dia kan memang kan waktu pas saya ada masalah sama dia selama 3 minggu saya di rumah mama saya bilang dia menikahi saya karena terpaksa, karena sudah satu Indonesia sudah tahu kalau misalkan dia menikahi saya mau dia nikahin saya. Cuma saya aja mencoba untuk mempertahankan rumah tangga sampai akhirnya saya tahu bahwa dia memang mencerain saya, dia mencerain saya, ada buktinya kok di teman saya dia mencerain saya. Kalau siapa lagi, coba dia kan tadi dia mengerti agama, dia tahu agama, dia belajar tentang agama, coba suruh sumpah demi Tuhannya. Dan enggak, kalau misalkan memang dia bilang enggak, sumpah. Oke, saya tahu kan selama ini memang selalu bersumpah. Saat Kakak Lina tahu kalau itu ingin menceraikan gimana? Saat Kakak Lina tahu kalau Bang Vicky nantinya akan menceraikan Kakak Lina itu gimana? Perasaan? Sekarang masih ini kalau misalkan Pak mau menikah, sudah menikah baru 3 bulan tahu kalau misalkan mencerai sama istri dan menikahi cara terpaksa. Rasanya apa? Saya nggak ada di manusia yang menerima. Saya sedih, saya sakit, cuma karena saya pikir udah menikah masa sih langsung cerai lagi gitu kan. Saya coba bertahan, jadi udah. Ternyata ya memang mungkin dia sayang sama saya cuma sebatas untuk depan kamera. Makanya saya kan kalau misalkan coba deh di rewind lagi, dilihat setiap saya ngomong, ya kamu mau cakap sayang sama akunya cuma pas lagi kamera off, kamera on, kalau kamera off juga rasa sayangnya off. Itu saya ngomong bener, bukan sama bercanda. tapi kali sendiri ada penyesalan untuk kan tadi Tidak pernah menyesal dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan itu sudah mengatur semuanya dalam kehidupan saya. Buat saya ini bukan suatu ujian atau apa, bukan karena ujian terus ya, tapi memang sudah menjadi takdir saya dan menjadi suratan saya dalam hidup saya seperti ini. Memang harus dilewati, insya Allah, dan semuanya pasti insya Allah pasti akan ada bahagia. Saya tidak melihat laki-laki dari fisik kok, tidak melihat laki dari kekayaan. Yang penting dia mau berjuang, mau bekerja keras, setia, jangan bohong. Dia mencari laki-laki yang setia mungkin agak susah ya zaman sekarang, tapi paling tidak bisa menafkahi lah, benar-benar menafkahi dia secukupnya untuk diri saya juga. Kan kita kan harus mempersolek istri lah gitu kan, seperti itu. Dan jangan cuma bilang depan orang kalau beliin saya ini, beliin saya itu, karena ternyata nggak ada, saya beli sendiri loh. tapi selama sama Bang Vicky sendiri dinafkahi kan tapi Mas Bali
Untuk makan karyawan ya dinafkahin, untuk makan karyawan 10 juta 1 bulan. Itu karyawan kan karyawan banyak kan, 9 orang. Karena keluarga juga suka datang nginap. Untuk asuransi saya 2 juta per bulan. Untuk rujukan rumah saya 5 juta per bulan. Udah, sama saya dikasihkan kok. Tapi semenjak benar-benar memutuskan pisah gitu, sampai sekarang masih ada komunikasi walaupun sebatas nanya kabar gitu, masih ada nggak? Ada. Terakhir sih waktu itu ngomong sama orang di asuransi saya, bilang kata saya suruh minum dia kalau misalnya mau dibayarin asuransi. Buat apa? Insya Allah saya masih ada rezeki untuk bisa bayar asuransi saya. Daripada nanti udah dibilang dibayar, terus akhirnya ngomong, tuh saya tuh udah bayarin kan, makanya udah gini masih kan. Kalau dilihat ke belakang mungkin hal-hal yang seperti itu yang akhirnya bikin pernikahan secara itu nggak dilakukan. Gimana? Ya kalau dilihat-lihat ke belakang hal-hal yang tadi mungkin kejelekan-kejelekan gitu, itu bukan sih yang bikin akhirnya pernikahan secara hukumnya itu nggak terlaksana. Enggak sih, bukan karena gitu, karena memang waktu itu tidak ada tanda tangan dari papa saya. Cuma memang yang saya dengar juga akhirnya dari sisinya yang di sana memanfaatkan keadaan bahwa seakan-akan memang ya udah pas banget papa saya nggak potong tangan, akhirnya dia juga ya memang dia menjadi ke negara. Cuma kalau karena kadung sudah keluar di depan masyarakat Indonesia, bahwa dia nikah saya demi Allah, saya berani sumpah demi Allah. Dia pernah bilang, dia mengakui bahwa memang dia nikah saya karena kasihan. Kasihan kenapa? Ya karena tahu, karena kasihan. Saya berani bersumpah demi atas nama Allah. Kalau misalkan saya nanya, kamu nikah aku karena terpaksa kan? Ya intinya dia mengiyakan karena memang sudah karena sudah kagum, udah di ngomong banyak orang. Taruh aja pakar tuh yang namanya buka ekspresi, pakar ekspresi sahabat saya, pakar ekspresi banyak juga masih sahabat saya deh. Orang lain, saya bener apa enggak ngomong saya. Dengan keluarga Bang Vicky-nya juga masih komunikasi kan? Betul-betul putus hubungan, putus komunikasi gitu. Kalina, ini mungkin di salah satu media online dibilang ke Kalina, aku nyesel kepincut buayan manis di Gibran. Ini seperti apa sih? Bukan masalah kepincut buaya manis ya, karena gini, saat setiap manusia mengatasnamakan agama dan Tuhan, saya berpikir harusnya kan kalau sudah mengatasnamakan dan dia bersumpah di atas nama, bersumpah bukan depan manusia loh, saat itu dia ngomong, saya masih ada videonya, dia bersumpah di hadapan Allah, dan dia bilang waktu itu kan katanya apa, begitu aja dia masih bilang. Jadi karena saya pikir karena suka dengan nama Tuhan saya, ya saya jadi percaya. Jadi kapok nggak sih? Saya nggak mau bilang kapok ya, tapi saat ini saya lagi tidak mau serius dulu dalam suatu hubungan, dalam arti bukan berarti saya membuat ganti atau enggak, cuma saya mau fokus untuk pekerjaan saya mau fokus untuk yang namanya lebih dekat lagi dengan anak saya lagi fokus untuk masalah memperkuat hati saya, diri saya untuk ke depan seperti apa. Walaupun nanti ada yang mendekati saya, ya buat saya ya udah. Itu menjadi suatu ya tantangan buat dia supaya bisa melunakin hati saya gitu. Karena saat itu saya lagi ya nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu ya, mungkin besok, lusa, tahun depan, bulan depan kita nggak pernah tahu kalau misalkan ada perasaan manusia kayak bagaimana. Cuma yang pasti saat ini saya lagi enjoy dengan kehidupan saya liburan sama sahabat saya, ini saya tinggal sama dia, bukan berarti kabur uang, enggak, cuma di rumah saya juga sendirian saya enjoy gitu, saya nikmati sama ada keluarga saya asisten saya sama anak saya gitu. Saya nikmati. Kalau support dari anak sendiri, Dari anak sendiri dia pokoknya apapun yang membuat saya bahagia dia akan bahagia. tapi dengan ramainya kemarin yang Kalina sendiri akan sendiri responnya seperti apa? Kan memang anak saya nggak iya, setelah itu ibaratnya kayak Aska udah pulang, iya setelah Pak yang penting Aska kepada saya minta maaf juga sama anak saya
Iya, akhirnya ya anak saya maaf banget itu. Dan siapapun nanti menjadi pendamping saya akan mengenalkan anak saya dan anak saya akan menilai apakah dia layak atau enggak untuk menjadi pendamping saya sebelumnya. Berarti sekarang perasaan juga pikiran juga udah lega gitu mungkin bisa dibilang karena kan dibilang tadi selama setahun tuh mempertahankan ya yang tadi Kalina bilang. Di saat kita mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bagi orang itu tidak menghargai apa yang kita lakukan, kayaknya ada rasa terpukul ya. Karena bukan berarti saya membenci dan tidak memaafkan, saya memaafkan, saya tidak melupakan. Kalina, mungkin pelajaran terbesar buat Kalina dari kejadian ini apa sih? Tidak mau percaya sama laki-laki yang hanya mengandalkan kata-kata manis dan kata-kata yang mengatasnamakan agama. Bukan saya berarti agamanya yang salah, tidak. Agama saya itu bagus banget, baik banget. Tapi untuk oknum-oknum tertentu yang agama Islam sekarang gitu. Apa ya? Kalau memang dia mau menjadi seperti yang berapa tahun lagi menjadi pengakuan, kenapa dari sekarang sih dia mau ngumpulin apa lagi? Santri-santri ngumpulin. Udahlah, saya juga bukan manusia yang suci, saya punya banyak salah, saya berdosa. Tapi balik lagi saya mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik, walaupun bukan yang terbaik, tapi sedikit lebih baik dari sebelumnya. Mungkin banyak netizen yang beranggapan bahwa Vicky telah mempermainkan sebuah pernikahan. Mungkin tanggapan Bapak? Saya nggak tahu ya kalau itu, karena menurut saya kalau saya saat saya sudah bersumpah di aktif dengan mengatasnamakan Tuhan, saya mencoba semaksimal mungkin saya untuk menjaga suatu pernikahan. Dan kalau misalkan bukan karena sesuatu yang solid banget, saya tidak akan mencoba untuk memutuskan tali pernikahan. Tapi kalau misalkan sampai saya sudah memutuskan tali pernikahan, bukan karena maaf banget seperti yang netizen bilang saya akan kontak-ganti suami, saya dengan kawin cerai, tidak. Tapi karena memang sudah tahu sakit yang saya rasakan. Oke. Terima kasih Kak Kalina. Kalina, thank you. Terima